Tujuan dari praktikum yaitu 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Yang dimaksud dengan gaya elektrostatika adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara dua benda yang memiliki muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum yaitu bola pingpong 2 buah, benang jahit, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Langkah pertama yaitu pada tas plastik. Gosokkan tas plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong yang sudah digantung. Bola pingpong menunjukkan reaksi berputar atau tertarik, itu berarti tas plastik memiliki muatan listrik. Langkah yang kedua, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Potongan kertas yang menempel pada sisir menunjukkan bahwa adanya muatan listrik pada sisir yang terjadi akibat gosokan sisir dengan rambut. Sisir yang dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akan kehilangan muatan listrik. Hal ini mengakibatkan potongan kertas tidak menempel lagi pada sisir. Langkah yang ketiga, gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol, lalu dekatkan keduanya. Reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Langkah yang keempat, gosokkan dua bola pingpong kiri dan kanan menggunakan kain nilon. Lalu ketika didekatkan yang terjadi adalah tolak-menolak. Langkah yang kelima, gosokkan bola pingpong dengan nilon dan tas plastik. Ketika didekatkan yang terjadi adalah tarik-menarik. Langkah yang keenam, gosokkan bola pingpong pada kain nilon dan kain wol. Ketika didekatkan, bola akan tarik-menarik. Langkah terakhir, gosokkan bola pingpong pada tas plastik dan kain wol. Reaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Pada percobaan selanjutnya, kami melakukan praktikum tentang arus dan tegangan listrik. Percobaan ini bertujuan untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama, baterai 1,5 volt 3 buah, 2 kabel penjepit secukupnya warna merah dan hitam, 3 bola lampu 2,5 volt 3 buah, dan yang keempat dudukan baterai 3 buah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video percobaan dari kelompok kami dan kelompok lainnya. Pada percobaan pertama, kami menguji beberapa bahan untuk mengetahui apakah dapat menghantarkan listrik atau tidak. Bahan yang kami uji adalah besi, kawat tembaga atau gunting, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, tas plastik, kertas, air keran, dan air garam. Berikut adalah hasil dari masing-masing percobaan pada bahan tersebut. Kami menghubungkan setiap bahan ke rangkaian sederhana. Jika lampu menyala, berarti bahan tersebut konduktor. Dan jika lampu tidak menyala, bahan tersebut termasuk isolator. Setelah dilakukan percobaan, hasilnya pada bahan besi, kawat tembaga, gunting, sendok perak, dan grafit
dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Sementara untuk bahan kayu, karet penghapus, tas plastik, kertas, dan air keran tidak menyalakan lampu, sehingga termasuk isolator. Untuk air garam, lampu dapat menyala, sehingga air garam termasuk konduktor. Itulah hasil uji bahan pada praktikum arus listrik. Pada percobaan yang kedua, kami mempelajari tentang tegangan listrik dan bagaimana tegangan mempengaruhi kekuatan atau gaya listrik pada suatu rangkaian. Pada percobaan kedua, kami menguji tegangan listrik menggunakan 1 batu baterai, 2 batu baterai, dan 3 batu baterai untuk melihat perbedaan nyala lampu. Dan hasilnya menunjukkan dengan 1 batu baterai, lampu menyala redup. Dengan 2 baterai, lampu menyala lebih terang. Dengan 3 batu baterai, lampu menyala paling terang. Artinya, semakin banyak baterai yang dipasang, semakin besar tegangan yang diterima lampu. Dari 2 praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan mampu menghantarkan listrik. Hanya bahan konduktor seperti logam dan air garam yang dapat menyalakan lampu. Selain itu, semakin besar tegangan listrik yang digunakan, maka cahaya lampu akan menyala semakin terang. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton.